Halo teman-teman, sehat selalu ya. Oke, saya ingin berbicara tentang sabda alam ya. Jadi sabda alam itu kalau kita pecah ya, kalau sabda itu kan perkataan ya, mungkin dari Tuhan, dari raja atau dari yang istilahnya dia punya derajat yang besar, tinggi. Nah, termasuk alam. Alam itu kan yang fisik ya, yang bisa kita lihat di atas muka bumi kita, termasuk yang materi itu kan alam. Yang menjadi tempat tinggal kita, yang menjadi tempat tinggal makhluk hidup itu juga termasuk alam. Jadi sabda alam itu istilahnya seolah-olah bumi itu memberikan perkataan atau berkata ya. Tapi kata-katanya tidak sama dengan manusia ya, karena setiap makhluk hidup itu punya bahasa masing-masing yang nggak harus diungkapkan melalui kata-kata, atau nggak semuanya bahasa itu pakai kata gitu. Ada bahasa isyarat, ada bahasa batin dan sebagainya. Nah, termasuk alam ini itu juga kalau berbicara atau bertutur ya, bersabda itu nggak harus selalu pakai bahasa atau kata yang itu sama dengan manusia. Karena bahasa manusia atau kata manusia itu kan hasil budaya, sedangkan yang berbudaya itu cuma manusia, alam tidak. Menurut saya sabda alam itu sangat luas sekali ya, mulai dari ketika pagi hari matahari bersinar, lalu burung berkicau, kemudian suara aliran sungai yang syahdu, lalu ada jangkrik yang mengerik ketika malam hari, ada suara letupan atau letusan gunung, ada suara ombak, apalagi banyak sekali ya. Ada kupu-kupu yang terbang, ada bunga yang warna-warni. Mungkin juga background kita yang di belakang ini juga termasuk sabda alam. Karena perkataan alam itu tidak harus kata atau bahasa ya. Tadi ya, karena sabda alam itu tidak perkataan atau bumi berkata, tapi bumi menunjukkan atau menampilkan sesuatu yang itu indah banget gitu, yang dapat bisa kita nikmati secara gratis, ya termasuk anugerah Tuhan ya sebagai manusia diciptakan di bumi yang sangat indah ini. Ya termasuk pemandangan yang bisa kita lihat di belakang kita ini ya, termasuk semuanya. Bumi kita itu memberikan banyak hal ya untuk kita. Selain tempat tinggal kita atau makhluk hidup, itu juga bumi memberikan banyak sekali estetika ya. Atau bumi itu bersabda setiap hari tanpa henti untuk memberikan kehidupan kepada kita ya, termasuk tumbuhnya pohon. Itu kan juga dia bersabda sebenarnya, yang nanti menjadi makanan untuk kita. Lalu sungai yang mengalir, yang airnya untuk kita minum, untuk kita makan, ikan yang disiapkan oleh alam di laut, di sungai untuk kita makan, dan sebagainya, banyak sekali. Nah, jadi alam itu memberikan lukisan terbaik lewat view pemandangan indah di mana-mana ya. Sekarang kan banyak media yang menampilkan keindahan alam, tidak terbatas. Alam menampilkan musik alami, instrumentalis yang dapat menenangkan hati. Coba dengarkan ketika pagi hari ada kicauan burung di tengah hutan atau di depan rumah. Itu kan sangat, ya tidak perlu dijelaskan, itu sudah sangat bikin hati ayem itu istilahnya. Ketika Anda berjalan di tengah sawah, melihat pemandangan hijau, padi tumbuh, ataupun jagung dan sebagainya, itu kan sabda alam yang nyata. Udara yang kita hirup saat ini, gunung yang besar, megah, tegap, yang memberikan pelajaran banyak untuk kita. Terjadinya hujan, gerimis, kemudian adanya pelangi, aurora, dan sebagainya, itu kan juga sabda alam. Jadi sangat banyak sekali sabda alam. Jadi istilahnya seluruh komponen alam yang dia bergerak dan itu terus tidak berhenti, itu juga termasuk sabda alam. Menurut saya lah ya. Makanya banyak musik, puisi, atau sebagainya itu yang mengambil ide dari alam. Daun jatuh, kemudian senja, sinar pagi, matahari, dialog senja, hujan, dan sebagainya. Bahkan mungkin kalau teman-teman tahu itu lagunya Chrisye yang judulnya Sabda Alam. Itu lagunya enak sekali, silakan didengarkan. Yang dinyanyikan ulang oleh Once, itu kan syarat makna ya. Nah, artinya Tuhan itu sudah menyiapkan kita semesta yang sangat indah, yang dapat kita nikmati untuk hidup dengan bahagia. Artinya kita harus bersyukur lebih. Coba dengarkan, itu liriknya sangat bagus menurut saya.
Dan sabda alam itu banyak sekali ya teman-teman, artinya sangat luas sekali. Kalau dibahas satu persatu itu ya lama sekali. Tapi intinya adalah bukan itu. Intinya adalah bahwasanya kita manusia itu harus mensyukuri nikmat Tuhan berupa alam. Ya, sebenarnya nikmat apa saja. Cuma di sini alam itu sudah sangat luar biasa ya. Cuma kadang kan kita salah paham ya. Bahwasanya kalau kejadian alam itu dianggap kita sebagai musibah ya, misalnya gunung meletus. Ya memang itu sudah kodratnya gunung. Kalau dia ada magma di bawah, dia pasti akan meletus. Wong nanti mahmanya dia akan menyuburkan tanah, memberikan kita bahan tambang dan sebagainya. Yang itu dapat memberikan nilai ekonomis yang tinggi untuk manusia itu sendiri. Nah, cuma memang yang perlu kita sadari adalah betapa pentingnya kita memahami pemahaman bencana. Nah, itu ada hubungannya nanti dengan mitigasi bencana ya. Jadi artinya kita tinggal di gunung nggak masalah, yang penting kita paham akan bencana yang kita hadapi esok ataupun kelak. Jadi kita itu intinya harus harmonis terhadap alam. Harmonis, kita sudah diberikan banyak oleh alam, kita juga harus menjaga kelestarian alam. Oke, selamat pagi.